Realisasi lifting minyak 2016 mencapai 820.300 barel per hari ataupun BPH, lebih tinggi ini dari target APBNP 2016 sebesar 820.000 BPH. Berangkat dari data ini, kini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ataupun SKK Migas menargetkan lifting minyak lebih tinggi lagi dari APBN 2017 menjadi 825.000 sepanjang tahun ini. Jadi pertanyaan kemudian, siapa yang paling rajin mengeruk minyak di bumi Indonesia? Raja minyak di Indonesia. Saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Mengapa kita menggunakan terminologi raja? Karena memang raja itu adalah seorang yang menguasai ataupun perusahaan dalam konteks ini yang menguasai, yang paling tahu, paling rajin eksplorasi kemudian eksploitasi bumi ataupun hasil bumi yang ada di Indonesia. Siapa saja mereka? Saya mulai dari yang pertama. Kita lihat, ini adalah data pertama dan data ini menunjukkan dua teratas. Kita lihat yang pertama adalah Chevron Pacific Indonesia, kemudian kita lihat yang kedua adalah Mobil Cepu Ltd. Saya mulai dari yang pertama, Chevron Pacific Indonesia. Nanti targetnya dia akan ada di 233 ataupun 233 ribu lebih atau nyaris sekitar 234 ribu barel per hari yang harus mereka kontribusikan kepada Indonesia ataupun secara nasional. Tapi jangan lupa kontribusi ini tidak hanya untuk Indonesia karena mereka kan berasal dari Amerika Serikat. Mereka punya induk usaha. Dan jangan lupa bahwa Chevron itu sudah berapa lama di Indonesia? Saya beritahu pada Anda, sudah 90 tahun mereka mengeksploitasi, mendapatkan hasil bumi di Indonesia. Dan kontribusinya sejauh ini berada di level 40% dari total kebutuhan lifting nasional. Saya sedikit memberikan ilustrasi apa yang maksud dengan lifting. Lifting itu adalah minyak yang sudah dieksploitasi dan sudah siap dijual. Jadi kalau misalnya ada yang bicara mengenai lifting, Anda dan saya juga sudah tahu lifting itu adalah yang sudah siap dijual, baik itu ekspor ataupun mau di dalam negeri. Dan jangan lupa juga bahwa Chevron ini merupakan salah satu pemain kunci di sektor migas Indonesia. Mereka ada di dua tempat utama. Kita lihat ada yang beroperasi di Riau, kemudian ada juga di Kalimantan Timur. Yang di Riau sendiri memang menarik untuk kita lihat bahwa sumber-sumbernya merupakan salah satu juga penopang. Seperti misalnya yang ada di Riau, itu adalah Blok Rokan di Kabupaten Rokan Ilir, Provinsi Riau. Dan ini adalah mereka ya yang menjadi salah satu juga pengelola ataupun juga manajerial untuk mengelola minyak yang ada di sana. Ataupun juga di Rokan Ilir. Jadi mereka tuh adanya di Sumatera. Kira-kira begitu ya, peta Sumatera. Mirip nggak sih? Ya kira-kira segitulah. Mereka di sini dan mereka sudah lama di situ. Mereka selalu melakukan eksploitasi dan mereka memberikan hasil yang besar. Lalu kemudian selanjutnya saya bergeser untuk ke Mobil Cepu Ltd. Kita lihat bahwa untuk Mobil Cepu Limited ini sudah memproduksi sekitar ataupun nanti targetnya 2017 dia akan berproduksi di 200 barel per hari. Dan ini juga lagi-lagi, jadi kalau ini dua, saya beri bendera, ini dua-duanya berasal dari Amerika Serikat. Nanti dulu, jangan langsung ngocok-ngocok, kok asing semua sih? Iya, karena saya beri sedikit ilustrasi bahwa Mobil Cepu ini misalnya juga. Ini berasal lagi dari Amerika Serikat. ExxonMobil itu buka kantor pemasaran di Indonesia pertama kali itu tahun 1898. Kita tuh masih di bawah Belanda aja mereka udah buka kantor di Indonesia. Mereka mulai bereksplorasi mulai pada tahun 1912. Tuh, kita masih di awang-awang dia sudah mulai bereksplorasi, dia sudah main di sektor ini. Kemudian menjadi kontraktor kerjasama di Aceh. Anda ingat pada tahun 1971 misalnya mereka menemukan lapangan gas di Arun ya. Ini salah satu juga yang sangat diperhitungkan di Indonesia. Aceh itu mewah banget. Ketika mereka menemukan lapangan gas di Arun. Tapi saya bergeser untuk melihat selain gas mereka apa? Mereka juga bermain di sektor minyak. Kita lihat bersama bahwa mereka setelah bergabung menjadi Exxon Mobil Corporation, kita lihat pada tahun 2001 mereka menemukan cadangan minyak berapa? Sangat besar sekali, 500 juta. Ini cadangan yang mereka temukan, 500 juta barel di lapangan minyak Banyu Urip, yaitu Blok Cepu. Blok Cepu itu merupakan salah satu juga kontributor utama untuk lifting minyak Indonesia. ExxonMobil sendiri di lapangan Cepu ini memegang saham 45% dari total saham partisipasi di Blok Cepu. Anda bayangkan dua pemain ini dari sudah 90 tahun, sudah lebih dari 100 tahun, sudah mengetahui betul mereka
bahwa Indonesia ini kaya banget dengan hasil bumi. Salah satunya adalah minyak. Dan mereka pada saat itu, namanya juga kemajuan zaman pada masanya, kita juga masih berjuang mati-matian untuk merdeka. Mereka sudah bermain di sektor ini, mereka sudah lebih paham lah ya. Tapi bukan tidak mungkin kan, kita juga bisa belajar, kemudian kita juga bisa punya insinyur-insinyur yang khas, yang juga mengerti apa yang harus dilakukan ketika kita tahu kita punya hasil bumi. Chevron pada posisi pertama, Mobil Cepu Limited berada pada posisi kedua sebagai raja minyak di Indonesia. Saya bergeser ke slide selanjutnya. Belum ada pemain dari Indonesia, saya masuk ke slide selanjutnya. Pertamina ada di posisi ketiga. PT Pertamina EP berada pada posisi ketiga yang paling menguasai minyak yang ada di Indonesia dengan lifting pada tahun 2017 targetnya adalah 86,21 ribu barel per hari. PT Pertamina EP sendiri memang menganggarkan investasi yang besar ya. Jadi untuk mencapai target ini mereka berinvestasi. Investasinya juga tidak sedikit ya. 5 sampai 6 miliar dolar Amerika. Dan itu besar ya, sekitar 70 atau 80 triliun rupiah yang akan mereka alokasikan untuk menggenjot target 86,21 ribu barel per hari. Akhirnya ada juga korporasi yang berasal dari Indonesia yaitu Pertamina EP pada posisi ketiga. Baik, saya posisi keempat adalah total INP Indonesia dengan target 64,58 barel per hari. Siapakah total INP Indonesia? Dari namanya kita sudah tahu, mungkin Anda sudah tahu ya. Dia berasal dari Prancis. Kembali lagi, kita lihat Prancis yang menguasai untuk total INP Indonesia. Dan kita lihat juga bahwa Blok Mahakam di lepas pantai Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur itu merupakan salah satu juga yang dioperasikan oleh total INP Indonesia. Jadi mereka sangat diperhitungkan ya untuk hal ini. Dan kita tahu bahwa posisi ketiga tadi Pertamina, posisi keempat adalah total INP Indonesia yang berasal dari Prancis. Saya bergeser ke posisi selanjutnya, posisi 5-6 saya akan agak cepat. Posisi kelima kembali diisi oleh anak usaha ataupun terafiliasi oleh Pertamina, yaitu Pertamina Hulu Energi Limited. Dan kita lihat ini memiliki target lifting 36 ribu ataupun 36,5 ribu barel per hari. Dan ini berasal dari Indonesia ya. Lalu kita lihat, kita bergeser ke KNOC SIS Limited. KNOC SIS Limited dengan target lifting 31,39 ribu barel per hari. Dan KNOC SIS ini berasal dari Tiongkok. Lagi-lagi bukan Indonesia. Jadi kita dua ya, sejauh ini dari 6 posisi, 2 diisi oleh Indonesia dan bukan yang paling utama. Baik, selanjutnya kita lihat adalah posisi ke-7 dan 8, Chevron Indonesia Company lagi-lagi masuk dan targetnya adalah 18,7 ataupun 14,7 ribu barel per hari. Dan ini tadi sudah saya sebutkan berasal dari Amerika Serikat. Kemudian ConocoPhillips Indonesia Inc. itu dengan target lifting 18,4 barel per hari. Dan ConocoPhillips sendiri juga lagi-lagi berasal dari Amerika Serikat. Amerika Serikat, dan ini mereka bermarkas di Houston, Texas, United States. Dan kita tahu bahwa berarti sudah berapa total? Sudah 4 dari total ya yang berasal dari Amerika Serikat. Lalu saya ke slide selanjutnya untuk mengetahui posisi terakhir 9 dan 10. PC Ketapang 2 Ltd ini berasal dari Spanyol dengan target 15,63 ribu barel per hari target liftingnya. Dan kemudian ke posisi 10 adalah PetroChina International Jabung Limited dengan target lifting 14,4 ribu barel per hari. Kalau ini PetroChina sudah tahu lah ya dari mana, dari Tiongkok. Lantas sebenarnya mengapa mereka berani menargetkan bahwa mereka akan produksi lagi lebih tinggi? Ada sentimennya. Saya bawa Anda alasannya. Mengapa pemerintah optimistis banget nih? Tahun ini kita genjot bahwa kita akan lebih tinggi ya. Pak Menteri Jonan pede banget. 825 ribu barel kita bisa lebih dari target APBN 2017. Ini alasannya. Harganya mulai pick up di sini. Nah lihat 53,59 dolar Amerika per barel. Ini tadi pukul 3 ya, tadi terkoreksi sedikit, tapi paling tidak mereka selalu di atas 50 dolar Amerika per barel. Jadi itu yang perlu dicatat. Dan kita lihat sebenarnya menemui tantangan yang cukup luar biasa sejak tahun 2014. Dia posisi paling tinggi adalah 110,53 barel per hari. Anda bayangkan dia sudah terkoreksi 50% lebih
untuk harga minyak. Dan ini adalah slumping terburuk harga minyak, bahkan sempat menyentuh, di sini kembali lagi rendah, sempat menyentuh level 28 dolar Amerika per barrel. Pada saat itu ramai-ramai kita lihat ada pemecatan untuk perusahaan-perusahaan minyak, tidak hanya di dunia tapi juga termasuk di Indonesia. Tapi kita lihat sekarang mereka sudah mulai optimistis lagi. Mengapa? Karena pertemuan kemudian kesepakatan antara negara OPEC dan non-OPEC pada akhir tahun lalu, termasuk juga Rusia di antaranya, itu mereka setuju untuk memangkas 2,1 juta barrel per hari. Artinya apa ini? Artinya dengan jadi supply demand gitu loh. Jadi misalnya ini adalah supply, ini adalah demand. Nah demandnya ini segini-gini aja nih, sementara supply-nya makin besar, makin tambah terus gitu. Demandnya segini-gini aja. Kalau banjir supply, terlalu banyak pasokan, sementara kebutuhan kita kan nggak nambah ya di tengah perlambatan ekonomi global, maka ini akan banjir nih supply-nya. Kalau hukum ekonomi, supply berlebih pasti harganya akan turun. Gitu. Dan mereka tuh kan saling ngotot kayak Arab Saudi apalagi ya salah satunya. Dan ketika mereka sudah sepakat oke deh kita bareng-bareng nih kita kurangin bareng-bareng ya karena kalau misalnya supply-nya kita tahan itu paling tidak bisa memperbaiki posisi minyak tidak di level 30 dolar Amerika atau 40 dolar Amerika per barrel tapi ada di level ini 53,59 dolar Amerika per barrel. Analis migas banyak juga yang mempertanyakan bagaimana komitmen dari OPEC dan non-OPEC, tapi paling tidak hingga hari ini sudah membuktikan bahwa harganya di 53,59 ataupun di atas level 50 dolar Amerika per barrel. Yang kita ingin sampaikan adalah di sana ada minyak, di sana selalu ada uang dalam jumlah yang fantastis dan negeri ini kaya sekali dengan hasil alam. Salah satunya adalah minyak. Tidak bijak memang kita selalu anti asing atau lain sebagainya karena kita harus realistis. Asing ataupun negara luar negeri sudah memiliki teknologi lebih dulu, mereka maju lebih dulu. Tapi kita sebagai sebuah bangsa yang besar harusnya mempersiapkan diri. Tidak ada yang terlambat. Kita mempersiapkan insinyur, kita mempersiapkan teknologi dimulai dari saat ini. Agar hasil-hasil bumi dan kekayaan alam yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.